China eksekusi mati scammer online dari Myanmar. Terus Indonesia gimana? Jadi guys, kemarin itu China bikin langkah yang cukup ekstrim. Jadi ada satu keluarga, mereka ini adalah pimpinan sindikat scam online yang basisnya tuh di Myanmar. Itu dieksekusi tembak guys. Jadi mereka langsung dikirim ke alam lain. Jadi mereka ini bukan penipu receh-receh guys. Mereka ini adalah jaringan besar. Uangnya itu miliaran dolar Amerika. Korbannya itu ada di berbagai negara. Cara kerjanya juga bukan sekedar nipu-nipu lewat chat, lewat telepon. Mereka punya kompleks yang tertutup. Ada orang-orang nih yang dipaksa kerja, nggak boleh keluar, yang ngelawan bakal disiksa, yang kabur bakal dihabisin. Nah, ini yang bikin China menganggap kasus ini sangat serius. Jadi, buat mereka, ini bukan kejahatan internet biasa. Ini kejahatan terorganisir lintas negara. Makanya guys, prosesnya itu cepat banget. Mereka ditangkap, diadili, disetujui Mahkamah Agung, lalu dikirim ke alam lain. Coba kita bandingkan sama Indonesia. Di sini nih, scam online juga bukan hal kecil. Banyak loh rekening-rekening orang-orang tua, orang-orang lugu, itu dikuras habis. Tabungan keluarga mereka lenyap. Ada yang sampai stres berat. Ada yang hidupnya sampai berantakan. Tapi nih, begitu para pelaku-pelakunya yang di Kamboja ini kabur, karena dikejar-kejar oleh aparat di Kamboja, lari ke KBRI di Kamboja. Narasinya udah berubah. Mereka bilang, ini saya korban. Dia bilang, saya ini terpaksa. Saya ini dipaksa. Saya ini korban TPPO. Saya kan juga kerja, nyari duit, nyari rezeki buat keluarga saya di kampung. Narasinya berubah. Dan mereka minta dipulangkan ke Indonesia tanpa konsekuensi hukum apa-apa. Nah, ini gimana, guys? Nggak bikin jerah. Jadi, masalahnya bukan kita soal meniru China atau enggak. Masalahnya adalah seberapa serius sih negara ini melihat kejahatan kayak gini. Kalau scam online itu dianggap kejahatan biasa, ya perlakunya juga akan diperlakukan biasa-biasa aja. Bahkan mungkin nggak diapa-apain juga. Landing di Indonesia, nggak diapa-apain, nggak ada proses hukum. Padahal nih, dampaknya itu luar biasa. Tapi kalau di China beda. China itu kirim pesan jelas. Kalau kamu hancurin hidup orang banyak, negara bakal hancurin hidup kamu juga. Di Indonesia, pesannya itu masih abu-abu. Dan para scammer ini, mungkin dia akan berpikir, oh ya, di Kamboja udah bubar, nanti kita bikin lagi aja di Indonesia atau di mana lah. Kan kita udah punya jam terbang, udah punya pengalaman, bagaimana harus kucing-kucingan dengan aparat. Lagian, hukumannya juga nggak berat-berat amat kok di negara ini. Dan bisa jadi mereka juga punya dekengan yang kuat. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar.